berkah selalu. Kim, gue pulang dulu ya. Tunggu bentar. Ini uang gorengan. Goreng? Lah, kan gorengannya masih banyak itu. Ya ntar juga habis. Ya udah ntar aja dah. Kalau udah Assalamualaikum, Moim. Waalaikumsalam. Oh nah, gorengan apa sudah saya ambil? Saya mau belanja di warung ada borongan nasi uduk. Oh kirain. Cakep banget. Cucu lu nih, Im. Bukan. Mau minum nggak? Usah dia, saya belanja dulu ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belanja, Mak. Ya lu tahu gua ada di pasar. Ya mau belanja lah. Emang mau ngapain? Kayak nanya lagi lu ah. Udah. Ya. Kakak bos, beta dan Katro keliling-keliling sampai patroli sedikit kakak bos ya. Iya bang ya. Iya. Assalamualaikum kakak bos. Assalamualaikum bang. Kayaknya teman kita lagi kena masalah nih. Masalah besar kayaknya nih. Tahu, biasanya juga nggak begitu, tumben-tumbenan. Ya. Gimana dong? Coba tanya, berani nggak? Berani. Ntar gua kena gulung lagi. Lambemu hanya orang-orang lemahlah yang tidak pernah berani menatap masa depan. Kuat, yakin, tegap. Mohon maaf ya. Sementara waktu ini, aku harus rela melepaskanmu. Tapi aku janji, suatu saat nanti, lambemu akan mencarimu. Dimanapun kamu berada. Gak kuat aku natap kamu. Malam lu pada datang ke syukurannya Pak Yusuf ya? Insya Allah.
Ada yang semangat banget. Insolonya kenceng. Sip, Poi. من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Di sini ada di 1001 aroma. Tidak ada di sini kakak. Silakan kakak, mari kakak coba dulu kakak. Iya kakak, Sungai Citarum deras sekali. Badannya harum sepanjang hari. Mari kakak silakan. Ada apa, Wan? Bisa ikut Ana. Ana mau bicara sebentar saja. Kios nggak ada yang jaga, Wan. Ada apa sih? Ukti diundang acaranya Pak Yusuf. Iya, diundang. Kalau Ana boleh berpesan, sebaiknya Ukti jangan datang ke acara itu. Ana yakin Pak Yusuf itu mempunyai maksud terselubung dengan mengumpulkan orang di sana. Syukuran, Kak. Itu judul undangannya saja syukuran. Tapi pasti ada udang di balik batu. Ana yakin dia ada maksud terselubung. Ingat, tidak mau kan kena jebak. Hati-hati loh. Ini zaman edan. Waalaikumsalam, saudaraku Pak Yusuf. Berkah selalu. Kim, gue pulang dulu ya. Tunggu bentar. Ini uang gorengan. Goreng? Lah, kan gorengannya masih banyak itu. Ya ntar juga habis. Ya udah ntar aja dah. Kalau udah habis baru lu setoran. Udah nih. Iya deh. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok didorong? Bensinnya habis lagi nggih, Mas? Luar biasa Pak Duryo. Saya hanya sekedar memindahkan saja. Tapi kalau kita bicara tentang bensin itu sebenarnya hanya sekedar alat. Tanpa adanya sebuah tekad, maka bensin itu tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Coba Pak Duryo lihat baik-baik. Saya bisa memindahkan motor saya dari dalam rumah tanpa bensin hingga ke depan halaman rumah saya. Pak Duryo tahu kenapa? Itu hanya karena saya mempunyai tekad yang luar biasa kuat. Dipindah ke Bogor tanpa bensin bisa nggak? Luar biasa, capek. Loh, kok nggak diangkat? Jadi begini Pak Duryo, akhir-akhir ini saya sering sekali mendapatkan teror dari para motivator-motivator amatiran. Mereka ingin sekali meminta kunci-kunci kesuksesan dalam menjalani hidup versi saya. Tentunya saya tidak akan kasih dengan begitu saja. Karena kunci materi kesuksesan dalam hidup saya itu akan saya kasih untuk seminar level internasional. Dan buat saya itu namanya adalah kejahatan intelektual. Oh, tak kira debt collector. Bukan. Bisnis. Halo? Ya, betul sekali dengan Pak Lambemu di sini. Luar biasa. Oke, omongnya karo bensin. Aduh, Katro, ini orang dua nih punya rencana busuk apa lagi? Mana hutan antum berdua mulai bergerak. Karena Pak Yusuf akan mengumpulkan massa. Kali ini alasannya adalah
membuat acara syukuran. Sangkain kita bodoh, nggak paham. Antum tahu kan harus melakukan apa?